Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa min dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertemu, kita bisa hadir di tempat ini di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan berkah, rahmat dan ridha Allah senantiasa untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah, dengan bimbingan beliau, dengan dakwah beliau, insyaallah kita yang ada di tempat ini senantiasa mendapat naungan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Zian Najah yang sangat kita hormati, Bapak-bapak, Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka ini kita pengajian perdana. Jadi pengajian perdana untuk pimpinan ranting dan pimpinan Asia yang ada di Jati Sampurna, Jati Raden dan Jati Ranggon. Nah, kalau Asia-nya baru di Jati Sampurna, nanti insya Allah menyusul di Jati Raden dan Jati Ranggon. Jadi Bapak, alhamdulillah Jati Raden surat pendirian untuk pimpinan rantingnya sudah keluar, sudah turun dari PDN, pimpinan daerah Muhammadiyah. Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan menyusul, mungkin insya Allah Rabu besok kan insya Allah akan ada rapat di tingkat PDM, sehingga nanti setelah Rabu ya kita nanti insya Allah Pak Jati Ranggon akan segera terbit SK-nya. Baik, Bapak dan Ibu, marilah kita awali kajian pada kesempatan malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami memberikan sepatah kata dari pimpinan ranting Jati Sampurna bahwa pada kesempatan malam hari ini kita ingin mengkaji masalah manhaj tarjih Muhammadiyah. Mungkin kalau selama ini kita belum pernah atau mungkin mendengar tapi hanya sekedar mendengar apa sih tarjih Muhammadiyah itu. Kalau di Muhammadiyah itu ada HPT, ya, himpunan putusan tarjih. Ya. Ini nanti akan kita bahas. Apa itu HPT? HPT itu kumpulan dari ya masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, panduan untuk anggota Muhammadiyah ada di sini. Ya. Ini yang ada ini terbitan ketiga ya. Saya bawa dari Jogja tahun 90 masih ada. Ini tahun saya beli di sini tahun 2000. Kemudian ini kemarin dapat dari UHAMKA, dari Pak Nur Busro. Ini mudah-mudahan nanti UHAMKA banyak memberikan ke kita sehingga satu orang nanti dapat satu nih Pak Busro. Ini cetakan dari UHAMKA edisi spesial, tapi cetakan ini masih terbitan cetakan yang ketiga. Nah, ini akan kita bahas. Kemudian kita menghadirkan sosok yang sudah tidak asing lagi. Ini untuk kita semua, Ustaz Dr. Ahmad Zian Najah, LCMA. Jadi sedikit saja, beliau ini dulu ketua PCIM di Mesir, pimpinan cabang internasional Muhammadiyah Mesir. Kemudian banyak bergaul sebenarnya dengan teman-teman di majelis tarjih, bahkan karena beliau orang Klaten, jadi
Memang dari kulturnya udah Muhammadiyah saja. Kulturnya udah Muhammadiyah. Jadi beliau ini banyak di Muhammadiyah. Jadi orang Klaten, aslinya orang Klaten. Jadi makanya kita hadirkan beliau apa itu tentang HBT, bagaimana itu tentang HBT, kemudian apa yang mesti kita ketahui tentang HBT, tentang mindset ini nanti beliau uraikan. Jadi mungkin Ustadz memberikan materi 40 sampai 45 menit aja, nanti banyak tanya jawabnya supaya Bapak Ibu ini lebih paham dengan tanya jawab yang ada. Nah, setelah kita ini pendahuluan tentang HBT, insya Allah nanti rutin di ranting Muhammadiyah Jati Sampurna kita akan mengkaji setiap mungkin sepekan sekali atau yang paling tidak minimal sebulan sekali. Nanti kita akan mengaji tentang ini. Jadi bagaimana tentang ini semuanya. Yang jelas apa yang ada di tempat ini insya Allah dalilnya nas Al-Quran ataupun dalil hadisnya ya hadis yang sahih seperti itu. Nah, lebih jelas lagi nanti Ustaz Zainal aja akan menjelaskan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ketua PCN kita, pimpinan cabang Muhammadiyah. Dia orang Jati Asih. Jati Asih, alhamdulillah berkenan hadir di tempat ini. Jadi memberikan support untuk kita semua. Ini kita akan mengkaji masalah manhaj. Jadi itu aja sambutan saya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jen, kepada Bapak Ibu yang hadir. Jadi ini pemahaman kita. Dan memang karena ini pengajian perdana makanya belum banyak yang ikut hadir. Dan nanti mungkin kalau pengajian selanjutnya kita hari Sabtu atau hari Ahad, jadi insya Allah yang hadir akan semakin banyak lagi. Ya. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya dan supaya langsung ke materi saja. Ini alhamdulillah nanti Ustaz Jen langsung menyampaikan mungkin sekitar ya 40-45 menit. Setelah itu nanti tanya jawab. Kita insya Allah kita tutup sampai jam 9 ya acara kita. Baik, mungkin itu sambutan sedikit dari saya. Kemudian waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Zainal untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, undangan dan dari pengajian pertama dari pimpinan ranting Muhammadiyah yang dihadiri oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Bapak saya dari Jati Asih. Alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan tema atau manhaj tajam Muhammadiyah ini, perlu saya sampaikan sedikit ya sejarah Muhammadiyah atau interaksi saya dengan Muhammadiyah biar tidak diragukan. Kemudian jadi saya kecil pertama sekolah di SD Muhammadiyah, Tonggalan Klaten. Sekarang masih ada ya, dekat stasiun, dekat terminal Klaten, SD Muhammadiyah Tonggalan Klaten. Kemudian kami dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Muhammadiyah karena orang tua saya rahimahullah almarhum itu termasuk pengurus daerah PD, yani pengurus daerah Muhammadiyah Klaten, sekretaris atau semacam itu, akan partai pengurus ya, karena sering stempel dan undangan di rumah saya waktu kecil. Pengurus daerah Muhammadiyah Klaten, jadi setingkat kabupaten. Kemudian ibu pengurus di Aisyah daerah Klaten. Sebelum saya juga TK-nya TK Aisyah. Pada 2015 setelah itu kami tidak aktif di sekolah itu karena mondok. Ya. Kemudian setelah itu baru aktif kembali setelah di Mesir. Ya, karena waktu itu kami di dari mondok
kemudian ke Universitas Islam Madinah, tidak ada kegiatan Muhammadiyah di situ. Kemudian baru ke Mesir, ya, terutama setelah S2 itu. Kemudian di situ kami dimasukkan dalam pengurus pimpinan cabang istimewa, bukan internasional, istimewa, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Artinya istimewa itu langsung di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi tidak bertanggung jawab kepada PDM, PWM dan seterusnya langsung. Jadi istimewa itu luar negeri semuanya, bisa dikatakan internasional, tapi yang punya istimewa. Waktu itu yang berdiri baru Mesir dan beberapa negara, sekarang sudah banyak. Yang langsung meresmikan adalah, saya ingat sekali, itu waktu itu ketuanya Pak Syafi Ma'arif rahimahullah, dan wakil ketuanya Din Samsudin, Profesor Dr. Samsudin. Jadi yang hadir di Mesir waktu itu, dan itu menjadi teman-teman dari kita, ya, Pak Din Samsudin, Pak Haidar Nasir, itu sekretaris umum waktu itu, dan beberapa pengurus, ya, termasuk anaknya Pak R.A.M. Fahrudin, Sukri Pak Sukri, ya, Sukriyanto itu hadir. Ada 6 sampai 7 orang hadir ke Mesir untuk meresmikan langsung PJIM Mesir, Pasurunan Pusat. Ya, kemudian 2 tahun, ya, saya menjabat sebagai ketua dan ketua 1 dan ketua Majelis Takjim Muhammadiyah. Ketua 1 yang membawai Majelis Takjim Muhammadiyah, dan ada beberapa buku yang sudah menjadi karya daripada PJIM Mesir, sudah dicetak, ya. Setelah itu kami ikut di Munas Takjim Nasional 2003 di Padang. 2003 udah lama, dan itu undangan khusus dari Mesir ke Indonesia. Tiket dan seluruhnya tentunya gratis dan sebagainya. Nanti undangan khusus dari Mesir, ada 3 orang yang diundang. Ya itu. Ya, kemudian setelah berapa tahun lamanya sudah selesai dari Mesir, dari doktor, ya, kami kemudian pulang. Ya, sempat mampir ke Muhammadiyah, ke Pak Haidar Nasir dan seterusnya, dan beberapa alumni di Indonesia, ya, kemudian Pak Din Samsudin. Tetapi memang waktu itu kita belum aktif di pimpinan pusat Muhammadiyah atau di Muhammadiyah di Indonesia, kecuali kami kemudian menjadi dosen tidak tetap waktu itu sampai berapa tahun, 5 tahun di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dosen pasca sarjana. Karena jaraknya jauh, Jakarta Solo, maka kami kemudian berhenti, ya, karena jarak yang memisahkan kita. Waktu itu memang kita ditawari menjadi direktur pesantren Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah 2MS yang namanya Mas Mansur, yang sekarang sangat besar sekali. Di samping UMS itu pesantren mahasiswa Muhammadiyah UMS. Jadi dengan rektor UMS waktu itu, saya lupa namanya, ya, sekarang sudah punya pondok juga, sekarang menjadi tokoh juga di situ, sangat dekat, ya. Dan berapa saat setelah itu kita nggak aktif, termasuk di UMK. Kami sudah ketemu dengan Pak Suryitno, Pak Kofiman, masih ada? Meninggal. Sudah meninggal kan? Iya. Ya, Pak Suryitno dengan Pak wakilnya itu yang meninggal, Pak siapa yang istrinya masih di MUI, lupa saya, meninggal juga, tapi istrinya masih ada. Istrinya namanya siapa? Masih muda, ya, di UMK itu, tokoh Muhammadiyah juga. Sempat ke UMK, cuma saya tidak aktif, tidak ngajar di UMK dan tidak di UMJ. Sama apa namanya? Iya kan. Namanya panggilan Ki Ageng. Dokter siapa? Istrinya masih di MUI, Pak. Istrinya. Meninggal. Ya,
ya itu masih muda, saya lupa namanya sih, ingat ya. Nah itu aktivitas yang terakhir di Muhammadiyah, terus kemudian off Pak sementara. Komari. Ya. Pak Komari Anwar. Eh? Pak Komari Anwar apa tuh? Mbak tahu, enggak masih muda Pak, masih muda orangnya. Dokter. Pak Gunawan. Nanti ketemu. Pak udah meninggal, aktif, istrinya masih aktif di MUI. Istrinya dengan saya kenal, maksudnya yang di MUI itu kan satu di majelis fatwa. Atiyah istrinya, Atiyah kalau nggak salah, Dokter Atiyah. Nah itu apa namanya, belum meninggal dunia. Ya sampai situ lah aktivitas saya di Muhammadiyah, kemudian off ya sampai sekarang, kemudian mulai aktif di sini juga majelis Muhammadiyah. Di beberapa tempat juga saya mengisi di Muhammadiyah, termasuk di Kalimantan Timur waktu itu ya, di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kalimantan di Ramang juga pernah ngisi rutin Muhammadiyah, tapi waktu itu subuh. Muhammadiyah kaya itu. Ramang itu Muhammadiyah kaya. Mungkin ya Ramang pokoknya dia ada masjid Muhammadiyah di situ. Sampai situ dulu mukadimah saya untuk menjelaskan bahwa saya sendiri orang Muhammadiyah, tapi sementara belum aktif baik di struktural maupun di non struktural. Nah, sekarang kita mulai mengulangi lagi, menginstal kembali memori saya tentang majelis Tarjih Muhammadiyah. Karena saya ketemu dengan Pak Profesor Asmuni, itu subhanallah yang membuat tarjih itu jadi lebih fleksibel. Ya, beliau punya buku, beberapa buku saya pelajari, Profesor Dr. Andes Asmuni. Jadi termasuk profesor yang enggak pakai S2, S1 langsung Dr. Andes langsung profesor. Itu suara orangnya luar biasa. Jadi kiainya yang Muhammadiyah waktu itu. Jadi kiainya yang Muhammadiyah. Waktu itu Muhammadiyah belum punya kiainya. Mas Muni Abdul Rahman. Ya, Pak Abdul Rahman. Beliau masih atau sudah meninggal? Masih ya, subhanallah. Beliau punya buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Yang saya pakai ini terbitan baru karanya Pak Samsul Anwar. Iya. Jadi ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah 2 periode kalau nggak salah 10 tahun ya sampai 2020. Sekarang diganti dengan Dokter yang mana sekarang Pak, bukan Khairuddin ya, bukan satu lagi lupa saya. Omar. Bukan. Sekarang bukan itu, ada lupa saya yang sekarang. Nah ini Manhaj Tarjih Muhammadiyah dikeluarkan oleh Profesor ini juga teman kita di Majelis Fatwa MUI ya, sering ketemu dengan beliau walaupun beliau tidak terlalu aktif di dalamnya karena sibuk di majelis tarjih ya. Dan rahimahullah, karena ini buku tentunya tebal, nggak mungkin disampaikan di dalam waktu 40 menit, maka saya akan membacakan dari ringkasan buku itu, kita ringkas dalam bentuk PowerPoint ini, Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Ini ringkasan daripada Pak Samsul Anwar di Munas Tarjih ke-30 di Makassar. Jadi ini langsung pendahuluan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah didirikan pada tahun 1928. Jadi sudah lama ini. Sebelumnya saya ingat tadi di Lima Klaten. Hari ini Majelis Tarjih Muhammadiyah di Klaten, Pak. Kalau ada namanya pengajian tarjih Pak di Klaten. Karena teman-teman saya banyak di Klaten, jadi ketua tarjih dan sebagainya, bahkan banyak adik-adik kelas saya di PCIN sekarang jadi pengurus pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah. Itu banyak yang dari Mesir lah, itu di kelas itu. Ya dulu ikut di PCM juga. Nah di Klaten ada berita gembira, setiap bulan ada itu 2 bulan kan. Kalau ada pengajian tarjih Muhammadiyah itu di luar lapangan Pak, yang datang ribuan. Saya baru tahu aneh gitu. Pengajian tarjih ini datang ribuan di lapangan bukan di masjid. Itu baru saya temui. Soalnya nanti kita update itu apa foto-fotonya ada. Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah itu didirikan tahun 1928 sebagai keputusan Kongres Muhammadiyah 16 di Pekalongan. Tahun 95 sampai 2005 disebut dengan Majelis Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Islam. Saya masih di dalamnya ini karena 2003 saya ikut di dalamnya, di Mesir itu 2001 saya aktif. Berarti namanya masih Majelis Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Islam. Waktu itu yang jadi ketua adalah Rektor IAIN. Rektor IAIN. Siapa namanya Pak saya?
Profesor Doktor siapa yang mungkin bukan Profesor Direktur IAIN Sunan Kalijogo. Umar. Bukan Pak. Tahun ini Pak, 2005 sebelum tahun 2005 ini agak kontroversial sedikit beliau, tapi menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Waktu itu namanya Pemikiran Islam. Nah setelah itu ya diganti menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Tajdid itu pembaruan. Jadi Muhammad itu banyak perkembangan, termasuk dalam pesan-pesan tarjih juga banyak berubah. Ya saya ingat itu waktu itu yang saya ingat masalah ru'yah dan hisab yang tidak selesai itu. Dulu Muhammadiyah di HPT yang kita pelajari di HPT ini, ya saya tambahkan HPT ini himpunan pesan tarjih ini kitab fikihnya Muhammadiyah. Jadi cara penyusunannya juga sesuai dengan kitab fikih dari bab toharoh, bab sholat, bab puasa, haji, zakat, haji dan seterusnya. Ya, di HPT bab saum disebutkan namanya as-saumu birru'yati wala mani'a bil hisab. Itu putusan tarjih. Ya kemudian berkembang ketika bil hisab umpamanya itu dulu adalah berapa derajat gitu, kemudian diganti dengan wujudul hilal. Nah, wujud ini baru Pak pada zamannya Pak Oman. Jadi perubahan dalam manhaj tarjih atau itu biasa. Jadi manhaj itu sebenarnya terbuka. Kita lihat bagaimana manhaj ini terbuka, sebagaimana dipelopori oleh Profesor Asmuni. Pada tahun 2005 sampai sekarang disebut dengan Majelis Tarjih dan Tajdid. Jadi perkembangan nama itu berubah terus. Ya. Sekarang pengertian manhaj tarjih. Ya. Tarjih, manhaj itu metodologi bahasa Arab. Minhaj, manhaj atau kurikulum kalau dalam bahasa sekolahnya. Kalau tarjih ini jelas fikih, usul fikih. Rajjaha yurajjihu tarjih, yaitu memilih dari pendapat-pendapat yang ada. Mau di masjid ini tentang Muhammadiyah musyawarah usul, ya, semuanya masing-masing dalam materi usul. Nanti pimpinan rantai Pak Sulaiman mentarjih, mengambil dari berapa pendapat yang ada untuk diambil sebagai keputusan. Itu namanya tarjih. Yurajih ini bahasa fikih. Karena kami belajar fikih itu wa tarjih wa rajih fi hadhihi masalah, dan yang lebih tepat pada masalah ini adalah pendapat fulan. Itu asal dari usul fikih. Nah, di sini dijelaskan tarjih adalah perbuatan mustahil. Tarjih adalah perbuatan mustahil orang yang ahli fikih. Dua, objek tarjih adalah dalil-dalil yang kelihatannya saling bertentangan. Itu dulu pertama. Yang ketiga, itu dulu ya. Jadi saya singkat begitu. Jadi melihat dalil-dalil saling bertentangan, diambil mana yang lebih benar. Tarjih. Ada ulama-ulama tarjih, berarti ulama yang sebenarnya sebatas memilih pendapat yang lebih kuat. Kita ini sebenarnya Pak, bukan ulama, kita tuh hanya milih-milih aja. Ini lebih tepat begitu aja. Nggak bisa istihad sendiri, karena istihad sebagai ulama sudah tertutup, atau istihad untuk masa-masa yang sudah selesai. Kalau istihad kita itu istihad untuk masa-masa yang belum dibahas oleh para ulama zaman dahulu. Dan kamu Muhammadiyah itu dibahas dalam manhaj tarjih, membahas hal-hal yang belum dibahas ulama-ulama dulu. Bahkan nanti majelis tarjih ini lebih kepada tarjih masalah sosial dan fikih. Kita lihat nanti Pak. Ya. Langsung aja. Nih dalam Muhammadiyah tarjih tidak hanya merespon permasalahan dari sudut pandang hukum syar'i saja, tetapi juga merespon permasalahan dari sudut pandang Islam secara luas. Jadi Muhammadiyah himpunan majelis tarjih ini tidak sekedar fikih ansih saja, ini masuk kepada masalah sosial. Apalagi namanya Muhammadiyah itu gerakan modern, ya, gerakan amar ma'ruf nahi munkar untuk mencapai kehidupan yang Islami. Itu kan disebut dengan gerakan pembaruan, termasuk gerakan pembaruan itu Muhammadiyah. Ya. Jadi tidak
tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang lama, justru lebih modern, semakin modern. Karena itu pada rahimahullah manhaj tarjih dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang membuat seperangkat perspektif wawasan, sumber, pendekatan dan prosedur teknis metode tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Sebenarnya ini dalam bahasa fikih adalah usul fikih. Jadi usul fikih itu bagaimana cara mengistimbatkan sebuah hukum dari teks-teks Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu nalar. Dari rahimahullah. Sekarang kita masuk ke masalah C. Wawasan tarjih itu apa? Meliputi apa? Satu, ini cakupan majelis tarjih itu apa? Satu, wawasan pemahaman agama. Ya, jadi tarjih ya untuk memahami pengertian agama dalam urusan disebutkan ad-din. Ini contoh urusan tarjih. Ad-din, agama itu apa? Ma syara'ahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat li sholahil ibad dunya wa ukhra. Ya, sebelum saya terjemahkan saya ingat waktu saya ngambil S3 itu saya mengajukan S2 atau S3 saya mengajukan sebenarnya mengajukan tentang putusan tarjih Muhammadiyah ya, kepada Lajnah Dewan Guru S2 S3 di Mesir Al-Azhar. Ternyata salah satu pemegang otoritas namanya Profesor Dr. Usama Abdul Aziz itu dekat dengan saya, dia bilang apa itu Muhammadiyah, saya nggak kenal katanya. Justru saya kenalkan apa putusan-putusannya ya. Apakah yang baru katanya. Jadi namanya nggak respect. Termasuk saya kemudian mengajukan salah satu ulama Imam Nawawi Al-Bantani, walaupun beliau NU, saya ajukan juga yang Indonesia. Ternyata beliau, apa ini, dia mustahil apa? Apakah beda dengan ulama di tengah? Kalau dia hanya ikut-ikutan nggak usah lah katanya. Jadi dua proposal ditolak oleh Profesor Doktor ini karena anggap mungkin mereka kepengen ulama-ulama Timur Tengah yang tangible, yang namanya mendunia. Yang kayak ini yang diterima. Padahal saya lihat juga ada bahasa Arabnya. Masalah itu kalau bahasa Indonesia harus sebenarnya bahasa Arab, tapi ternyata majelis tarjih ini ada bahasa Arabnya, jadi bagus. Orang Arab pun sebenarnya bisa membaca karena sampainya itu ada bahasa Arab kayak Quran gitu loh Pak. Quran terjemah. Artinya apa? Ini menunjukkan kualitas HPT karena ada bahasa Arabnya. Berarti ada rujukan ilmiahnya. Jadi kalau ada bahasa Inggrisnya sampainya saya usulkan namanya majelis tarjih ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena banyak orang-orang masjid yang di barat. Nah, ini belum, cuma nanti kita usulkan kalau ketemu dengan ketua majelis tarjih yang baru. Pak, bahasa Inggris sekali lagi jadi bukunya agak tebal karena ada 3 bahasa. Baik, ada lagi wakullah ya. Saya ulangi ini. Jadi agama itu apa? Ini menurut Muhammadiyah dalam majelis tarjih ya, dalam himpunan tarjih. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara para nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu pandangannya bukan hanya fikih saja, tapi seluruh kehidupan. Ya, berarti Islam kafah. Muhammadiyah itu Islam kafah bahasa agamanya. Maka disitulah ya apa namanya ini putusan tarjih semuanya seperti ini putusan lama tentunya. Baik, ada rahimahullah. Wawasan tajdid tadi kan pertama wawasan agama. Jadi majelis tarjih itu meliputi wawasan agama, wawasan tajdid pembaharuan. Agama sudah selesai, tapi perlu diperbarui karena kita ini mengikuti perkembangan zaman. Jadi perlu diperbarui namanya tasdid. Tasdid mempunyai 2 arti dalam bidang akidah dan ibadah. Itu maksudnya tasdid itu pemurnian, bukan menambah-nambah ibadah yang baru. Karena ibadah itu sudah selesai. Terus apa? Tugas majelis tarjih pemurnian.
Itu namanya purifikasi. Kesukaan saya itu waktu saya akhirnya adanya purifikasi dan dinamisasi kalau nggak salah. Purifikasi itu dinamisasi itu berkembang, tapi purifikasi itu membersihkan. Kalau dalam bahasa teman kita NO itu ada namanya al-ahdu di al-ahdu bil jadid al-aslah wal muhafadzah ala al-qadimi as-salih. Bapak ini juga harus hafal ini. Saya ada perbandingan. Kalau ilmu Nahdlatul Ulama itu menggunakan istilah al-muhafadzatu ala al-qadimi as-salih, menjaga keaslian ajaran agama. Wal ahdu bil jadid bil aslah, ada jadid ya, mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Itu bahasa NU. Bahasa Muhammadiyah sama, cuma bahasanya aja, redaksinya beda. Redaksi Muhammadiyah itu majlis tajdid wa tajdid. Tajdid adalah kata jadid. Kalau NU juga jadid, kita tajdid, pembaharuan, purifikasi dan dinamisasi. Dan salah satu tarjumah Muhammadiyah adalah wawasan tajdid, yaitu dalam bidang dua bidang akidah dan ibadah dengan pemurnian purifikasi. Kedua dalam bidang muamalah. Nah, kalau muamalah ini dinamisasi, kreatif, ya, jangan terlalu kaku dalam menerapkan Islam dalam bidang muamalah. Muamalah itu dalam bahasa fikihnya al-ibadah ghairu maqbulatin, al-ibadah maqbulatin makna. Kalau ibadah sholat, zakat dan seterusnya sampai haji itu namanya ghairu maqbulatin makna. Ibadah maqbulah dan ibadah ghairu maqbulah. Ibadah maqbulah itu harus ada dalilnya. Kalau dalam bahasa fikihnya al-aslu fil ibadati tahrim. Pada dasarnya ibadah itu haram sampai ada dalil yang mengatakannya. Maka kita sholat, kita apa nggak boleh buat sendiri inovasi, misalnya nggak bisa, harus ada dalilnya. Sebaliknya dalam bidang muamalah adalah apa? Al-aslu fil muamalati al-ibah. Pada dasarnya dalam muamalah itu halal dan boleh. Illa idza dalilun ala khilafi kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dalilnya jelas dalam soal Al-Qur'an 29. Huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan seluruh apa di muka bumi semuanya. Artinya pemberian berarti pada dasarnya muamalah itu halal. Kalau saya ngajar fikih muamalah di beberapa masjid, ya saya fikih muamalah, saya katakan tentang jual beli. Tanya, Ustaz, ini boleh nggak? Selalu saya jawab boleh dan boleh. Loh, kenapa boleh? Apa dari saya boleh? Kata Ustaz ini haram. Yang mengatakan haram harus mendatangkan dalil. Kalau boleh nggak usah pakai dalil. Loh, dalilnya apa? Dalilnya ada dalil. Karena pada dasarnya muamalah itu halal. Yang mengatakan haram harus pakai dalil. Kalau ibadah pada dasarnya haram. Jadi kalau yang kerjakan pakai dalil. Kalau nggak kerjakan nggak dalil. Itu Pak ya. Dalam Muhammadiyah ternyata tajdidnya ada dua sama. Yaitu masalah ibadah dengan pemurnian, masalah muamalah dengan dinamisasi, mengembangkan sesuai dengan soal Al-Baqarah 29. Jadi kalau saya boleh menambahkan buku ini, saya nambahkan dalilnya ini dalilnya surat Al-Baqarah 29, ini dalilnya dari kalangan ulama gini, kalau dari NU begini, jadi supaya luas bahwa dia itu tidak sendiri ternyata mempunyai rujukan yang kuat. Baik, sekarang satu wawasan agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi. Apa itu? Bahwa Muslim tajdid tidak menganggap dirinya yang benar. Dan nggak boleh lah kita punya organisasi satu-satunya ormas di dunia yang paling benar dan yang lain salah masuk neraka, nggak kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Muhammadiyah nggak kayak gitu. Kalau ada orang Muhammadiyah oknum kayak gitu berarti bukan orang Muhammadiyah asli atau orang Muhammadiyah yang tidak paham manhaj tajdid. Muhammadiyah itu dia
wawasan toleransi. Tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Nah, ini bukan berat, Pak. Maka ada orang-orang yang fanatik kena ini, kena undang-undangnya. Dalam penerangan hal takjil dikeluarkan pada tahun 36, ya, 1936 nih, ya, menyatakan keputusan, pakai ejaan nama takjil mulai merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh takjil itoy. Itulah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bahasa yang paling banyak dirubah. EYD tiap berapa tahun EYD ganti menteri, EYD ganti menteri. Ini menterinya di Muhammadiyah bacanya. Diganti nggak EYD? Enak bahasa Arab itu dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak ada perubahan EYD, Pak. Makanya tulisan orang itu dengan sekarang. Ya itu ya. Itu jadi pertama wawasan toleransi. 4. Wawasan keterbukaan. Artinya bahwa yang diputuskan majelis takjil itu bisa dikritik. Saya paling sering kritik sama dia. Termasuk kritikan saya soal masalah ru'yah dan kisah. Nah, itu dibukukan di PCM itu. Kok PCM memutuskan sesuatu yang berbeda katanya. Waktu itu namanya kritik. Yang kedua masalah hadis ahad. Saya pernah nulis itu. Gagal juga sama dia. Hadis ahad. Ya hadis ahad itu bisa dipakai. Bukan yang bisa dipakai. Hadis ahad selama itu riwayatnya Sahih Bukhari dan Muslim bisa dipakai dalam masalah akidah, Pak. Bahwa kita aja berdoa umpamanya habis tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min fitnatil masjid dajjal. Itu hadis ahad dalam masalah akidah. Makanya azab kubur itu ada. Iya. Ya. Walaupun hadis ahad, Pak. Nah, seandainya masih ada Muhammadiyah megang hadis ahad, nggak bisa dipakai Muhammadiyah, nanti kritik. Kan ini boleh keterbukaan. Kita diskusi. Nah, begitu para doa. Artinya bahwa segala yang digunakan bisa dikritik, diperbaiki, di mana apabila ditemukan daerah argumen lebih kuat. Nah, bagus nih maksudnya. 5. Tidak berafiliasi madhab. Mungkin maksudnya tidak fanatik dengan madhab. Maka Muhammadiyah itu bukan madhab Syafi'i, bukan madhab Hanafi, bukan madhab Ahmad, dan bukan madhab Malik. Ada 4 madhab. Walaupun kadang-kadang seperti Syafi'i, kadang-kadang seperti Maliki, seperti kemarin saya bahas di sini, bahwa Muhammadiyah menggunakan bahasa mana enggak? Sir. Nah, berarti dia ngikutin mati Imam Ahmad. Nah, ini kemana apa yang bahas itu? Masalah ikut untuk Hanafiyah. Iftiras. Dia iftiras ya. Tawar sama iftiras. Ngikuti Syafi'i. Gitu kan? Iftiras tawar ada nggak dia? Nanti kita bahas lah. Jadi madhab itu pindah dari satu madhab ke madhab. Dan tidak masalah selama ada dalilnya. Nanti masalah hukum bermadhab itu khilaf para ulama. Apakah harus bermadhab atau tidak? Makanya ada namanya madhab Muhammadiyah. Tapi bukan madhab fikih, Pak. Kalau madhab fikih nggak diterima. Itu madhab takjil atau madhab organisasi. Karena dia pasti ngikutin, Pak. Pasti ngikutin salah satu madhab. Kadang ini kan begini. Kalau kita keluar dari madhab yang ada, itu repot, Pak. Mana contohnya dari para ulama dulu nggak ada itu, Pak. Makanya harus sesuai salah satu dari madhab yang ada. Kalau hal-hal masalah ibadah ya. Namun tidak berarti menafikan pendapat fuqaha. Saya pernah berjalan memberikan buku salah seorang tokoh dari ormas lain, bukan Muhammadiyah, tapi mirip Muhammadiyah lah ya. Saya ajak ke toko buku fikih. Saya bilang, ini Ustaz Pak, buku ini madhab apa? Syafi'i. Wah, kita enggak pakai madhab Ustaz katanya. Nah, terus udah, kalau gitu Nailul Autar sama Subulus Salam. Nah, itu yang Syawakani sama Subulus Salam sama Fathul Bari Ibnu Hajar.
Dan batin saya Syaukani, Son'ani ini bermadzhab juga Pak. Yang dia pilih itu ternyata bermadzhab. Ibnu Hajar itu bermadzhab Fathul Bari. Kalau hadis sarah gitu kan. Ya, karena nggak mau bermadzhab. Artinya begini ya Pak. Hatta Syaukani, Nailul Autor, hatta Son'ani dari Subul Salam, kemudian Fathul Bari, Ibnu Hajar ya. Itu mesti menukil ulama-ulama madhab juga. Maka di sini berarti bukan menafikan, tidak berarti menafikan pendapat fuqaha yang ada. Benar Imam Ahmad tidak menafikan fuqaha yang bukan menafikan. Kalau menafikan itu namanya mencari masalah. Selesai Pak ya. Jadi kita baru membahas apa tadi macam-macam cakupan daripada apa tadi Pak, wawasan tarjih ada 5 dihafal Pak ya. Wawasan pemahaman agama, yang kedua wawasan tasdid, ya, ada 2, yang ketiga wawasan toleransi, 4 wawasan keterbukaan, dan kelima tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Baik, saya percepat. Sumber-sumber ajaran Islam. Nah, ini Muhammadiyah ini dihafal Pak ya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam ya, yang bergerakan Islam, dakwah amar nahi munkar, dan tasdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ini definisi Muhammadiyah. Maka ayat Muhammadiyah adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu ayat Muhammadiyah. Ayat sebelumnya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, ayat. Jadi setiap orang punya ayat tertentu. Muhammadiyah. Karena apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik, pusat tarjih di Jakarta menegaskan sumber ajaran Islam ada Al-Quran dan Sunnah al-Maqbulah. Nah, ini yang beda dengan yang lain. Sunnah yang dipakai Muhammadiyah adalah sunnah yang sahih. Hadis dhaif tidak diterima. Tetapi kalau kita lihat catatan manhaj tarjih, diterima hadis dhaif jika memenuhi beberapa syarat. Di sini tulis enggak, kalau di buku aslinya ditulis ya. Di sana hadis dhaif diterima jika untuk hal-hal tertentu. Kita lihat di sini Pak, dalam kaitan dengan sistem normatif Islam terdapat sumber-sumber yang mendampingi sumber pokok